Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Syani. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseksi pada ikan mas. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu handscoon, lalu ada ikan mas yang sudah mati, lalu ada pinset dan juga gunting. Lalu juga ini ada nampan. Lalu yang pertama yang bisa kita lihat dari sistem pencernaan ikan mas yaitu yang pertama ada mulutnya. Sama dengan manusia juga diawali dari rongga mulut. Nah, bedanya dengan manusia, pada ikan mas itu tidak terdapat gigi. Jadi pada ikan mas itu hanya memiliki dinding-dinding tebal di sekitar rongga mulut, yang jadi ketika makanan masuk dia langsung masuk ke dalam faring, tidak dikunyah terlebih dahulu. Lalu juga kesamaan dengan sistem pencernaan manusia, sama-sama ketika makanan masuk itu dilapisi oleh lendir. Bedanya pada manusia lendirnya mengandung enzim, sementara pada ikan mas tidak mengandung enzim sama sekali. Tuh. Dan teksturnya pun licin, terlindungi oleh lendir, sama seperti pada manusia. Lalu selanjutnya yang terakhir tuh ada anus. Saya perlihatkan terlebih dahulu karena nanti akan dilakukan diseksinya pada lubang anus. Takutnya nanti terakhir tidak terlihat. Nah, ini sama pada manusia juga sama, terdapat anus terakhir ya. Ya, untuk sebagai tempat pembuangan terakhir. Baik, setelah diseksi kita dapat lihat ada swim bladdernya, lalu ada gonad, lalu nah tadi setelah makanan masuk ke dalam mulut, maka dengan oleh otot-otot di mulut itu akan didorong ke faring. Nah, bedanya pada ikan didorongnya oleh dinding-dinding otot mulut, tapi pada manusia terdapat bantuan dari lidah. Nah, lalu masuk ke dalam faring. Nah, faring ini dalam di ikan itu menguasai ruangan yang ada di bagian kranial. Yang ada di bagian kranial ini biasanya isinya faring. Dan jika kita masukkan di belakang gills ini, itu merupakan faring. Nah, jika kita memasukkan tangan kita ke dalam faring, itu akan terasa ada seperti gigi-gigi faring. Ini biasanya untuk memecah-mecah makanan. Lalu, setelah dari faring, akan masuk ke dalam esofagus. Ada daerah sini, esofagusnya. Itu jika dipegang itu akan terasa berlendir. Sama seperti manusia, dalam esofagusnya terdapat lendir untuk memuluskan makanan masuk ke dalam lambung. Namun bedanya esofagus pada ikan itu sangat pendek, sedangkan pada manusia esofagusnya relatif panjang. Dan di bagian bawah ini sudah saya gunting, itu ada intestin. Ini intestinnya. Nah, ini merupakan gambaran setelah didiseksi bagian daerah intestin. Nah, bisa dilihat intestinnya berwarna putih, melingkar banyak. Nah,
Sebenarnya ikan mas ini tidak memiliki lambung. Hanya saja ikan mas ini memiliki yang namanya lambung palsu, di mana lambung palsu merupakan perbesaran dari usus ikan mas pada bagian depan. Lalu untuk intestin, untuk ususnya, ikan mas itu memiliki usus yang panjang, 3 kali lebih panjang daripada panjang tubuhnya. Hal ini dikarenakan ikan mas merupakan omnivora yang lebih condong ke herbivora, di mana makanan ikan mas ini lebih banyak serat, dan serat itu lebih sulit untuk dicerna. Maka dari itu adaptasi dari ikan mas ini adalah memiliki usus yang panjang. Selanjutnya, untuk kelenjar aksesoris dari pencernaan, yang pertama itu terdapat hati. Ini yang berwarna hitam. Ini berada pada bagian usus bagian depan dan di belakang dari jantung. Ini merupakan jantung, yang bagian yang warna merah merupakan jantung. Dan yang berwarna hitam merupakan hati. Nah, hati ini nanti akan mensekresikan cairan empedu dan nanti masuk ke dalam kantung empedu. Bisa dilihat yang berwarna hijau tua dekat dengan intestin yang merupakan empedu, dan dapat dilihat ini terdapat saluran empedu. Ada cairan empedunya juga berwarna hijau. Nah, untuk selanjutnya ada kelenjar pankreas. Ada pankreas di bagian merah di antara intestin. Ini merupakan pankreas dari ikan. Fungsi dari pankreas sama dengan pada manusia, yaitu untuk mensekresikan enzim-enzim pencernaan. Namun pada ikan mas lebih banyak menggunakan enzim amilase daripada protease dan lipase, sedangkan pada manusia lebih rata amilase, lipase, dan protease. Dan enzim-enzim tersebut tidak hanya dihasilkan oleh pankreas, tapi usus sedikit juga dihasilkan oleh usus. Dan untuk teksturnya itu semuanya sama untuk hati, empedu, kantung empedu, lalu usus halus, maksud saya, semuanya memiliki tekstur yang lembut. Baik, ini merupakan perbandingan antara sistem pencernaan ikan dengan sistem pencernaan manusia. Pada umumnya sama, terdiri dari mulut, faring, ini di bagian posterior dari insang, lalu ada esofagus, hati, pankreas, kantung empedu, dan juga usus, dan terakhir anus. Pada manusia juga sama, terdapat mulut, namun bedanya pada manusia terdapat lidah yang membantu mendorong makanan, sedangkan pada ikan itu dibantu mendorong makanannya oleh dinding-dinding dari mulut ikan. Lalu terdiri dari faring juga, esofagus. Bedanya dengan ikan, esofagus pada manusia itu lebih panjang, sementara ikan sangat pendek, esofagusnya lebih dikuasai atau didominasi oleh faring. Lalu terdiri hati, kelenjar aksesoris dari pencernaan, lalu ada juga kantong empedu, ada lambung, dan pada usus, bedanya dengan ikan, pada manusia itu terbagi menjadi dua, ada usus halus dan usus besar. Dan usus halus juga dibagi lagi menjadi duodenum, jejunum, ileum, sementara usus besar atau disebut kolon terbagi menjadi ascending, transverse, dan descending, serta ada sigmoid kolon, lalu rektum dan anus, dan pada ikan itu tidak terdapat rektum.